Halo sahabat mindset cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Bagaimana kawan-kawan yang perempuan? Ini bukan berarti diskriminasi gender ya, karena topik kali ini yang akan saya bahas adalah tentang perempuan. Dengan judul faktor apa saja yang membuat perempuan sukses dalam berkarir. Nah ini bukan menurut saya, tetapi hasil penelitian yang dilakukan di Australia dan dimuat dalam salah satu jurnal. Diteliti faktor apa yang menyebabkan perempuan sukses dalam karir profesionalnya. Ternyata menurut penelitian ini ya, satu yang membuat perempuan itu sukses dalam berkarir profesional, yaitu soft skill. Soft skill ini sangat penting untuk kesuksesan karir. Karena ini penelitiannya untuk perempuan, tapi menurut saya sih laki-laki juga akan sama. Soft skill itu menjadi hal yang sangat penting dalam kesuksesan karir. Apa sih soft skill itu? Misalnya, cara berkomunikasi, attitude, kepandaian menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, mengkonsep solusi, dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa untuk hard skill itu sangat penting setelah soft skillnya baik, attitude-nya baik, komunikasinya baik, cara berpikirnya kritis dan bernas, baru dia memerlukan hard skill. Hard skill itu apa yang dia kerjakan gitu ya. Kalau misalnya dia accounting, bagaimana dia menggunakan aplikasi-aplikasi accounting, pokoknya yang hard skill itu baru diperlukan setelah soft skillnya. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan soft skill untuk memajukan karir profesional para perempuan. Yang laki-laki juga sih, tapi ini khusus membahas karir perempuan. Penelitian lain yang dilakukan di Inggris menunjukkan bahwa faktor keberhasilan karir perempuan itu tidak berhubungan atau tidak menjadi penting usia dalam keberhasilan karir perempuan profesional. Dan juga tidak menjadi penting jenis kelamin dalam keberhasilan karir perempuan. Artinya kalau yang usia, mau itu usianya muda, setengah muda, setengah tua, ataupun sudah senior, itu tidak berpengaruh terhadap kesuksesan karir profesionalnya. Artinya ukuran profesional juga tentunya sesuai dengan tingkatan pendidikan dan lain-lainnya. Kemudian jenis kelamin. Jadi pada para perempuan ini bisa sukses karirnya walaupun di situ banyak laki-laki juga. Sehingga jenis kelamin itu tidak mempengaruhi perempuan untuk menjadi sukses secara profesional di karirnya. Nah, ada faktor-faktor kritis untuk keberhasilan karir profesional seorang perempuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini soft skill nih. Yang kedua, bagaimana dia bisa mengambil peluang yang ada. Ini sangat berpengaruh. Ada yang dia pandai untuk mengambil peluang, ada bahkan dia yang tidak dapat mengidentifikasi peluang. Yang ketiga, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan karir perempuan adalah kepercayaan diri. Kalau dia percaya diri, maka dia akan mudah mengidentifikasi peluang yang dia bisa manfaatkan dan dia akan mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Ada yang mengatakan bahwa kemampuan adaptasi itu menjadi nomor satu yang diperlukan pada saat ini. Orang yang adaptif itu akan lebih sukses dibandingkan orang yang sulit untuk beradaptasi. Keterampilan berkomunikasi
komunikasi, khususnya berkomunikasi di depan audiens. Yang keenam adalah dedikasi. Perempuan yang berdedikasi, dia akan sukses karirnya. Yang ketujuh, kompetensi. Ini pasti, tanpa kompetensi itu akan banyak pengaruhnya, dia nggak percaya diri dan seterusnya. Jadi kompetensi yang ketujuh. Yang kedelapan adalah fokus. Ya. Yang kesembilan, manajemen lini ini mendukung dia. Bagaimana dia ada di suatu lingkungan yang manajemennya, atasan-atasannya itu bisa mendukung dia. Sehingga dia merasa nyaman untuk bekerja, aman untuk berimprovisasi dalam pekerjaannya. Yang ke-10 adalah integritas. Integritas ini sangat penting untuk keberhasilan karir. Yang ke-11, keterampilan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah seni. Sehingga kalau ini seni, itu biasanya walaupun ilmu kepemimpinannya sama-sama ikut latihan leadership dan lain sebagainya, tapi ada orang yang bisa menerapkan dengan baik, ada yang kurang baik. Jadi di sini keterampilan kepemimpinan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena semakin tinggi karir, itu kita akan lebih mengedepankan bagaimana menerapkan ilmu-ilmu kepemimpinan. Yang ke-12, kemampuan untuk menyatukan tim. Karena tidak ada orang yang sukses bekerja sendiri. Selalu ada tim yang hebat di belakang orang-orang hebat. Bagaimana kemampuan untuk menyatukan tim untuk menjadi yang terbaik, ini berpengaruh kepada kesuksesan karir. Yang ke-13, perpaduan keterampilan yang baik. Jadi kita mempunyai keterampilan kepemimpinan, mungkin keterampilan berkomunikasi, dan lain-lain. Perpaduan itu yang pas gitu ya, ukurannya pas. Nah ini sangat berpengaruh. Yang ke-14 adalah kejujuran. Kejujuran sangat penting. Jadi kalau ingin sukses, bekerjalah dengan jujur, sudah nggak usah neko-neko ya. Yang ke-15 adalah jaringan networking. Itu juga mempengaruhi kesuksesan dalam karir. Baru yang ke-16 adalah kecerdasan. Artinya, kalau kita hanya punya kecerdasan, sedangkan kita nggak punya yang 15 hal tadi, itu bisa-bisa saja dalam suatu tempat bekerja kita, maka akan ada pesaing yang dia melaju ke atas karena dia mempunyai 15 soft skill tadi. Walaupun secara kecerdasan IQ yang lebih tinggi bukan dia, tapi orang lain. Tapi karena dia hanya bermodal kecerdasan tanpa mempunyai yang 15 hal tadi, bisa kalah bersaing. Bersaing dalam tanda kutip ya, persaingan sehat. Dan yang terakhir, ke-17 adalah logika mendekati masalah. Baik itu masalah bisnis kalau yang bekerja di dunia usaha, masalah dalam pekerjaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mempunyai logika untuk mendekati masalah, membangun solusi, itu akan menjadi penutup kesuksesan dalam karir kita. Menutup hal-hal faktor kritis tadi dikatakan. Melengkapi, bukan menutup, melengkapi faktor kritis tadi sehingga bisa sukses dalam berkarir. Nah, hasil-hasil penelitian ini, implikasi praktisnya apa sih? Bagi kita,
para perempuan profesional yang ingin sukses, kita bisa menerapkan yang 17 hal tadi. Bagi manajer perusahaan atau tempat kerja, hal-hal tersebut, temuan-temuan penelitian itu bisa berguna untuk memahami dan meningkatkan rencana pelatihan dan pengembangan organisasi yang membantu manajemen karir wanita profesional, sehingga pelatihan-pelatihan tidak dilaksanakan hanya dengan menentukan topik di atas meja tanpa melihat faktor apa yang bisa menjadi pengungkit bagi para perempuan untuk sukses dalam karirnya. Dengan demikian, organisasi dapat merekrut dan mempertahankan lebih banyak perempuan profesional dalam organisasinya, guna membantu meningkatkan produktivitas baik itu di industri maupun di tempat yang lainnya. Bagaimana para sahabat, khususnya yang perempuan? Ayo kita siap menerapkan faktor-faktor tadi yang mempengaruhi karir seorang perempuan. Sampai jumpa.